Uge tanpa bondo digdaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamre tepi hajre. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Dumateng niki ngerti bahasa Jawa sedaya nggih? Ngerti Pak Rafiq ya? Bahasa Jawa ngerti ya? Kasari ngerti ya? Bahasa Indonesia. Gembol wong Surabaya bahasa Indonesia rada kekok ngono. Bahasa Indonesia. Kepada yang sangat saya cintai dan saya sayangi, saudaraku semua jamaah Surabaya, khususnya Abah Haji Nuryono yang sudah memberikan fasilitas tempat kepada kita untuk berkumpul bersama. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini bisa membawa diri kita semakin dekat dengan Allah dan semakin menancap iman kita, semakin mengakar yakin kita ke Allah. Inti dari ajaran tauhid, intinya yang sudah diterangkan oleh Gus Tubi hanya untuk mencari titik alamatnya Allah. Jadi yang seperti sudah dijelaskan oleh Gus Tubi, Al-Quran 30 juz itu dirangkum dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dirangkum dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Bismillahirrahmanirrahim dirangkum dalam huruf ba, dan ba-nya dirangkum pada titik. Maksudnya dirangkum pada titik, di situ wawasan iman kita itu lebih luas sekali, tidak sempit, tidak fanatik. Jadi apa yang ada di dunia ini itu atas kemahasucian Allah, Allah yang menciptakan, Allah mewujudkan, dan itu semua ditarik ke arah titik alamatnya Allah. Semua ilmu, semua tradisi, semua amalan kita tarik ke alamatnya Allah. Bisa nyampe ke alamatnya Allah apa enggak? Kalau belum bisa nyampe di alamatnya Allah, itu bukannya kesalahan, tapi berarti masih butuh langkah kelanjutan. Semua agama, semua keyakinan, itu Allah yang mewujudkan. Yang memberikan rasa di hati manusia masih mungkin dengan melakukan yang ini mungkin. Nah, di situ masih membawa rasa, akhirnya mengajak massa. Nah, semua itu nggak mungkin
orang dengan sengaja melakukan kesalahan. Jadi semua guru yang pernah kita ikuti itu enggak ada yang salah. Memang belum mendapatkan hidayah untuk langkah kelanjutannya. Jadi seumpama salah, enggak mungkin mereka berani memberikan ajaran yang salah. Makanya kita tidak boleh mencela. Kalau kita orang Islam mencela pengajian apapun itu enggak boleh. Untuk menuju kesempurnaan itu jangan sampai kita terhalang dengan merasa lebih benar. Kalau kita mencela otomatis kita iblis. Karena apa? Sifat iblis, ana khairu minhu. Saya lebih benar daripada kamu. Yang maha benar itu Allah, bukan kita. Cuma kita oleh Allah diberi keberuntungan bisa menempati, bisa bertemu dengan orang yang membawa kita ke alamatnya Allah dengan jelas. Itu aja. Jadi mereka belum bertemu. Makanya kita nggak boleh menyalahkan. Seperti yang saya utarakan dalam Zoom kemarin, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Thalabun itu isimnya isim masdar, thalaba yatlubu thalaban. Isim masdar itu sifat, isim itu sifat, masdar itu sifat yang ditempati dengan sungguh-sungguh. Mengapa kok di isim masdar mestinya mansubatul asma? Niki bakas nahu kedik. Mestinya itu mansubatul asma. Masdar itu termasuk kalimat-kalimat yang dinasab. Mengapa kok didoma? Karena kedudukannya menjadi mubtada, pembuka kata. Mengapa harus doma? Rofaknya karena isim mufrad. Jadi menjadi thalabul ilmi. Kalimat thalabul ilmi kalau umumnya terjemahan dimaknai menuntut ilmu. Bisa dimaknai menuntut ilmu, tapi di dalam kitab shorof ada faedah litolabi. Litolabi itu apa yang artinya? Membedah. Ada yang harus dibedah. Kalau hanya mencari, menuntut, ya nalu. Tapi di situ tolab, membedah. Maksudnya membedah itu apa? Tolabul ilmi, yang dinamakan ilmu. Rasulullah nggak mungkin membahas selain urusan kedekatan untuk menuju Allah. Nggak mungkin membahas, membimbing selain bertauhid, selain untuk menyembah Allah. Nah, di situ lafadz al-ilmu ada isim ma'rifat. Apa? Al-ma'rifat. Berarti di situ khusus. Maksudnya apa? Semua ilmu di dunia ini itu loh Allah yang memberikan. Ilmu sejati ya Allah, guru sejati ya Allah. Kita nggak pernah punya ilmu, dikasih. Kita nggak pernah punya ilmu. Nah, kalau kita diciptakan jadi orang gila, ilmu apa? Makanya kalau dikasih ilmu jangan merasa pandai, jangan merasa tinggi. Kita itu nggak punya ilmu. Di situ isimnya makrifat. Punya apa kita? Disitulah makrifat di awal dengan tolab membedah. Jadi semua ilmu yang ada di dunia ini itu sumbernya dari Allah. Bedah. Bedah untuk menuju al-ilmu. Tahu diri menuju Allah. Dekat. Ilmu itu untuk dekat ke Allah. Jelas alamatnya. Jadi dikala misalnya kita mendengar tafsir-tafsir keterangan
pengajian kemana-mana, jadi tolab itu sudah masuk dan membedah. Masuk, sudah menjadi pelaku dan dibedah. Nah, arah tauhid itu membedah hati, tanya hatimu udah dekat dengan Allah apa belum setelah kamu menjadi pelaku. Setelah melakukan keterangan-keterangan yang dalam kitab-kitab itu, setelah kita menjadi pelaku, ternyata beda kok belum bisa jelas alamatnya Allah, belum bisa dekat dengan Allah, berarti masih butuh jalan kelanjutan, berarti bukan itu. Berarti bukan itu. Makanya di sini saya mengatakan di sini jalan kelanjutannya. Memang jalannya harus dibuka hati. Kalau nggak dibuka hati, nggak bisa menempati. Maksud tujuan dibuka hati itu apa sih? Manusia itu tidak luput dari salah, lupa, dan dosa. Kadangkala kita dikasih takdir marah. Nah, marah kita itu lepas, sadar kita ke Allah. Tapi begitu ingat, cukup memandang hati, nancap lagi, terus nancap. Itulah yang menyelamatkan kita itu kembalinya nancapnya. Oh, Allah yang kasih saya tiba-tiba marah. Nancapnya lagi, kembali ke Allah ini le. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua takdir dari Allah kembalikan. Pusaka pusure saka sekabehane saka Allah balik nih menyang Allah. Sakti sakraling ati kang tansah ngadep Gusti. Misalnya dalam persaudaraan, ya ada aja rasa sakit hati. Begitu sakit hati, rasa persaudaraan, oh ya itu loh, saudaraku, ikhlas Allah saya menerima buruk dan baiknya, nancap lagi. Jadi lepasnya iman ini enggak abadi. Kalau lepasnya iman ini abadi, otomatis kita menjadi haknya iblis. Qur'annya jelas. Mengapa Pak Sadat begitu posting, maaf Pak Sadat ya, di situ menggunakan Yasin ya Rasuli, semua punya amalan. Bukan Pak Sadat aja yang kurang jalannya, kurang tahu jalannya, semua loh ya. Semua. Dikembalikan ke Al-Qur'annya, kullu syai'in halikun. Kalau menuju Allah, ada amalan, masih ada wujud, entah itu nafas, entah itu cara menghadap, entah apapun, itu halikun, masih rusak imannya. Karena apa? Di waktu kita melakukan, di depan kita masih ada manusia. Makanya saya mengatakan, itu masih menyembah manusia. Ya, dibedah hatinya, dikala misalnya membaca ya Sayyidi Rasul di depan kita masih ada kiai, bukan Allah. Dikala kita membaca Fatihah 100 kali di depan kita kalau ada yang memberi, bukan menghadap Allah tapi menghadap yang memberi, akhirnya kita terikat dengan ikatan manusia, tidak dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Kullu syai'in halikun illa wajhah, kecuali yang murni. Nah, hidup hanya untuk menghadap Allah. Qur'annya jelas loh. Jadi apa? Di sini itu kelanjutan. Misalnya saudaraku semua pergi kemanapun, itu loh yang di depan ini atas perintah guru saya. Di depannya itu loh nggak ada Allah. Padahal hablum minallah itu depan kita itu hanya Allah, hubungan khusus kita dengan Allah. Hablum minallahnya di samping kita ini loh sahabat-sahabat saudara. Makanya ajaran Gus Tubi, kalau sudah ke titik alamnya Allah hilang manusia, adanya kembali ke Allah langsung. Misalnya ya seperti ayat-ayat Al-Quran, semuanya kebanyakan tidak menghadap Allah tapi masih menghadap makhluk. Itu loh maksud tolak bedah, ditarik. Oh ternyata yang saya lakukan, yang saya pahami ternyata tidak mendekatkan diri saya kepada Allah. Oh berarti ini belum benar. Cari pembimbing yang membawa. Sejatinya ayat itu untuk apa? Semua Al-Quran ini untuk saudaraku semua bila bertablet,
bila bertablik, jangan khawatir nggak bisa bicara. Yang penting jaga kedekatan kita, tarik kedekatanmu, apapun nanti ditarik, semua ucapan-ucapan ditarik ke tauhidan, nanti terjawab sendiri, oleh Allah dijawab sendiri. Lisan kita hanya perantara. Yang penting tidak salah titik. Kalau titik kita di otak habis. Kalau titik kita di otak, ilmu habis. Keliru titik. Bingung karena apa? Otak ada batasnya. Kita hanya apa? Memindah titik dari ilmu otak-otak dipindah ke sini. Itu loh nggak akan habisnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini semakin mengakar semakin luas. Seperti kemarin di Zoom saya mengutarakan ayat yang umumnya orang itu untuk pernikahan. Di mana ada pernikahan, insya Allah Abah Kailani juga memakai ayat itu. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, setelah kita menikah, kita bedah, apa kita dekat dengan Allah apa enggak? Masa tauhid Al-Qur'an untuk urusan kelamin? Al-Quran itu untuk tegak lurus menuju Allah, bukan tegak lurusnya kelamin. Kok adem? Nah, itu perlu dibedah, berarti ayatnya perlu dibedah lagi. Setelah melakukan pernikahan, kalau ayat itu dimaknai pernikahan, wa min ayati dari tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum, saya menjadikan untuk kamu semua azwajan, istri. Ternyata setelah beristri malah ngeluh, malah bingung, tidak bisa litaskunu ilaiha, tenang di dalamnya, malah bingung. Dibedah, tolabul ilmi, nanti dibedah, ternyata kok tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Oh berarti belum tepat sasaran, panahnya belum hanifan, masih torik. Masih ihdinas siratal mustaqim, masih perjalanan, belum hanifan. Hanifan itu panah, tepat arah. Makanya orang Jawa, lembah mana? Alamatnya Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dari aku lebih dekat dari urat leher. Lembah mana? Lembah itu bawah, panah arah, dan disitulah ilaman atallah biqalbin salim, menancap. Jadi aktivitas kita sehari-hari tancap. Ini gunanya dibuka hati. Makanya yang dinamakan jodoh itu jodoh iman, pembimbing. Saya persilahkan Anda cari pembimbing ke ujung dunia pun saya persilahkan. Tetap masuk sini saya persilahkan. Jadi Anda semua, saudaraku semua bisa mempertimbangkan. Karena hidup kita ini sangat singkat. Hidup ini sangat singkat. Mati kita nggak tahu. Lalu imannya belum nancap, hanya uji coba. Kita nggak akan bisa kembali ke Allah. Jadi dibedah. Selama ini kita masih menghadap manusia atau sudah menancap ke Yang Maha? Kita selama ini titiknya masih di otak apa sudah di alamatnya Allah? Itu bisa kita tanya. Makanya wahyu itu keluar dari hati murninya Rasulullah. Kalau wahyu itu kita titikkan di otak, nggak nyampe, munculnya hanya ilmu, nggak membawa kedekatan kita dengan Allah. Jadi wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kita semua itu sudah mencari kemana-mana jodoh untuk iman kita. Tidak berarti Anda harus jodoh dengan Gus Tubi. Saya nggak pernah mengharuskan. Tapi untuk yang sudah dibuka hati, nancapnya itu loh enak. Lebih santai.
Kalau kita menuju Allah masih ada tuntutan, itu berarti mohon maaf masih palsu. Karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah aja enggak pernah membebani hambanya. Mengapa manusia kok membebani sesamanya? Berarti setiap ajaran yang di situ membebani pengikutnya berarti belum jelas alamatnya, hanya nuntut tidak nuntun. Kalau dituntun hanya dari sini ke sini udah simpel. Mengapa harus cari yang sulit? Memang banyak yang nelpon loh. Kok mudah, Mbak? Loh, Anda ingin cari yang sulit apa yang mudah? Kalau yang cari sulit silakan aja rendaman di Laut Kidul. Sarjana laut. Nah, kita kan sarjana semua. Sarana untuk menuju ke sana dengan jalan apa? Kalau kita ke gunung ya sarjana gunung, sarjana kuburan, sarjana gua. Nah, setelah jadi sarjana, sudah wisuda belum? Setelah kita kemana-mana itu jelas alamatnya Allah, apa semakin sengsara? Apa semakin bingung? Kalau menuju Allah dengan ilmu, bingung. Kata sana gini, kata sana gini. Makanya silahkan Anda mendengarkan pendapat dari mana aja. Tapi setelah kita tarik, tolak, kita bedah, bisa dekat dengan Allah apa hanya otak? Bisa dekat dengan Allah apa otak? Itu aja. Simple menuju Allah. Dari semua ayat Al-Quran. Misalnya, aqimis sholata inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Tegakkan sholat, sesungguhnya sholat kitaban mauquta umumnya diterjemah, dimaknai sholat 5 waktu. Padahal kitaban itu isimnya masdar. Sifat, menjadi sifat kita, bukan gerakan tubuh kita. Isim itu sifat, bukan fi'il itu. Kitaban itu sifat. Sifat itu menjadi jiwa kita. Bukan gerakan kita. Dan isimnya isim masdar. Kataba yaktubu kitaban. Masdar, bersungguh-sungguh. Quran banyak yang isim masdar, bersungguh-sungguh. Jangan main-main. Dengan Al-Quran jangan main-main. Mauqutan pun isimnya masdar. Jadi Allah memberikan hidup kita setiap waktu ini jangan untuk main-main, jangan untuk jauh dari Allah. Nah, disitulah makanya dalam Al-Quran nggak ada ayatnya 5 waktu. Masa ke Allah harus syaratnya krungu adzan. Lalu selain itu kita terhempas nanti keselamatan kita. Kalau ingat kita hanya 5 waktu aja, terhempas kita. Di situ kitaban udah kelet, jadi nggak pernah jauh, alamatnya udah jelas. Ketika lupa, nancap lagi, lupa. Itu loh kitaban, mauku tadi setiap waktu. Dan setelah kita bedah lagi, kalau kita membaca terjemah kitaban mauquta dimaknai 5 waktu, dari kecil sampai tua, Anda melakukan 5 waktu ini udah benar-benar dekat dengan Allah apa hanya gugur kewajiban dan pahala? Kalau hanya gugur kewajiban dan pahala, kapan dekatnya dengan yang Maha Kuasa? Otak lagi. Jadi, saya sudah sholat pahalanya sekian 20 derajat. Otak lagi, hatinya kapan diisi? Jadi, tapi nggak salah. Itu Allah memperjalankan. Masih siratal mustaqim, belum hanifan. Hanifan wa ma'ana awalul muslimin, awali selamatmu dengan tepat arah panahnya. Jangan sampai salah arah. Apalagi, ya mohon maaf, di sini sudah banyak yang tua. Jangan main-main. Dikasih Allah usia nih, jangan untuk main-main. Beda. Al-Quran itu bertauhid, bukan untuk memikir. Allah nggak pernah menyuruh kita memikir.
Jadi semua yang sudah berjalan di masyarakat kita itu beda. Itu setelah kita menjadi pelaku, udah bisa dekat dengan Allah apa enggak? Ini bukan menyindir loh ya. Sumber dari semua penyakit itu adalah hati. Karena apa? Tidak ikhlas dengan takdir yang sudah dikasih oleh Allah. Takdir itu dibawa ke depan terus. Takdir ya ikhlas. Makanya kalau kita ke Allah hanya isi otak ganjaran, gugur kewajiban, dikala dihempas dengan takdir sing gak enak, mikir ngenes loro. Karena apa? Allahnya Allah berupa makhluk, sesek nang dodo, ngeluh nang sirah. Kapan jembari hati? Kapan dibedah? Bisa diterima saudaraku semua? Jadi menuju Allah itu sangat logis. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu enggak pernah membebani, hanya memberi takdir. Dikala dikasih takdir bisa dipercaya apa? Enggak. Dikala dikasih takdir pandai, kaya, miskin, itu tetap dekat dengan Allah apa jauh? Dibedah, ditarik ke arah ketauhidan. Zakat, ayat zakat, katanya zakat dengan harta benda. Setelah kita zakat, dekat dengan Allah apa enggak? Karena belum jebol hatinya, belum tersobek hatinya. Makanya Tauhid Sunan Kalijaga lebih dalam, langsung ke hati. Zakat dengan harta benda, itu aja masih kotor hatinya. Oh, jangan dikasih zakat itu. Oh, enggak pernah sholat. Kotor enggak? Itu kalau yang dari impor dari luar sana seperti itu. Karena hanya untuk golongan, bukan untuk kemaslahatan. Katanya Al-Quran rahmatalil alamin. Kasih sayang untuk alam semua. Mengapa kok hanya yang disayangi satu golongan aja? Yang lain kok gak disayangi? Jadi pengertian zakat yang seperti pernah saya utarakan, kalau tembang Sunan Kalijaga itu durmo, dharma. Jadi buang sifat kikir kita dengan kemampuan yang diberikan Allah pada diri kita, lepaskan kekikiranmu. Jadi Drijilimo, durmo Drijilimo. Kalau kita sehat, sayangi yang sakit. Kalau kita kaya, sayangi yang miskin. Kalau kita pandai, sayangi yang nggak ngerti. Ini loh, bersama-sama rukun. Lebih bersih hatinya, tidak mengakui saya bisa. Ini loh untuk menyayangi itu loh zakat. Kikirmu ini loh buang. Tidak harus dengan harta benda. Mana sih zakat harus ditentukan dengan harta benda? Mana ayatnya? Di situ wa'atu zakat. Ayatnya enggak memberikan zakat loh ya. Jadi di situ apa? Berupa atu dari kata ja'a. Dan di situ fi'ilnya amar. Jadi apa yang diberikan Allah pada diri kita untuk mendatangi saudara kita yang enggak bisa. Jangan pilih-pilih. Ya jujur aja, bedah hati kita. Selama kita zakat fitrah atau apapun, mana sih ayatnya Al-Quran ada zakat fitrah? Enggak ada. Jadi zakat itu setiap hari. Keluarkan serasa kikirmu ini loh. Setiap hari. Adakah Al-Quran menentukan waktu? Enggak ada. Ingat ke Allah kok.
hanya bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, terhempas lagi keselamatan kita. Apa ada? Ya mohon maaf, apa ada di Al-Quran waktu-waktu yang afdol? Enggak ada. Itu keterangan kitab. Sunnah Rasul malam Jumat, waduh ngayal lagi. Ngayal lagi. Urusan ketauhidan, masa Kanjeng Nabi memberikan ajaran tegaknya kelamin aja. Lucu. Kalau kita tarik ke tauhid semua, lucu, tertawa sendiri. Tapi tertawa pada diri kita masing-masing. Jangan membaca orang lain. Oh iya, selama ini lucu. Jadi gunakan Kitaban Mauquta ini loh. Makanya ayatnya puasa, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sudah iman, kutiba ditetapkan alaikum atasmu. Jadi hidup kita ini sudah ketetapan. Apa yang kita bisa, enggak bisa, itu udah ketetapan. Ditetapkan apa? Asyam. Orang Jawa mengatakan poso, ngepos neroso. Di situ menahan hawa, bukan menahan lapar. Mana ayat? Makanya di YouTube saya bedah semua Al-Quran yang tidak bisa membawa diri kita dekat dengan Allah, saya bedah semua. Memang saya tantang keterangan-keterangan yang ada. Mana ayatnya kalau puasa itu tidak makan, tidak minum, ayatnya mana? Mana ayatnya kalau puasa itu harus bulan Ramadan? Ayatnya mana? Sebutkan, enggak ada. Mana ayatnya kalau puasa itu harus enggak makan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari? Enggak ada. Nanti menahan hawa, ngepos ini rasa poso, ngepos ini rasa. Misalnya, salah satu contoh, Pak Ro'ob dikasih istri cantik. Rasa sayangnya ke istri, ini menghilangkan rasa sayangnya ke Allah. Bojoku menit tak tukone wedak, tak tukone motor, wah ya mumbul terus. Bojo, wah Allah endi? Iman kita tertukar oleh wanita. Ini loh gak poso, lepas rasa dekatnya dengan Allah, lepas karena makhluk. Kalau sudah lepas, Quran jelas. Masuk neraka khutamah. Neraka apa? Narullahil muqaddatul lati tatali ala lafida. Neraka yang lepas angan-angannya tidak kembali ke asalnya. Jelas kan? Misalnya saya punya uang 1 juta, ini saya belikan kerupuk, nanti ngembangin, oh mumbul sampai mati. Neraka khutamah. Ini loh puasa. Selama kita melakukan Ramadan 30 hari, 1 bulan, udah dekat dengan Allah apa belum? Kalau puasanya Sunan Kalijogo, begitu lepas nancap lagi, ini loh selalu dekat. Jadi dibaca kebenaran, dibedah, lebih yakin yang mana? Meyakinkan untuk dekat ke Allah itu lebih yakin yang mana? Tauhid Sunan Kalijogo apa yang dari luar? Di situ ayatnya lanjutnya ayyama ma'dudat. Ayyama ma'dudat pun dimanai 1 bulan. Dari mana ayatnya? Ayyaman itu jamak taksir. Karena apa? Kita itu dikasih oleh Allah hidup lebih dari 2 hari. Kalau 1 mufrad, 2 tasniyah, kalau lebih jamaknya taksir. Jamak taksir. Jadi apa? Ayyamam kita oleh Allah ditentukan hidup di beberapa hari, lebih dari 2 hari maksudnya. Pokoknya lebih teko lorong, borong tahun, botolong tahun, botolong dino pokoknya. Di situ makdudat udah dihitung oleh Allah. Jatamu kang selamat haryono, umurmu sakmene, jangan sia-siakan untuk selalu poso. Jangan sia-siakan. Makanya kutiba alaikum, tetapkan dirimu untuk selalu dekat dengan Allah.
poso. Kalau kita bedah semua yang sudah terjadi 1 bulan ya disimpulkan aja yang sudah kita lakukan selama ini loh. Menghadap manusia apa menghadap Allah. Bedah. Jangan sampai salah titik. Jadi manusia itu memang punya rasa. Rasa ini titiknya ke otak apa ke alamatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu maknanya dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ternyata ditarik, nggak tahu jalannya narik. Hanya tahu maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata dikasih istri cerewet, kok sakit hati. Katanya Bismillah dengan menyebut asma Allah. Memang itu nih kasih sayang Allah, kita dikasih istri yang seperti itu. Mau apa? Ditariklah. Sebut asma Allah. Ya Allah, Kau yang memberikan saya istri seperti ini, ya Allah. Hanya hafal maknanya, nggak tahu kelakuannya, nggak pernah dibedah ini loh. Bismillah, bismillah ucapan aja, mau makan bismillah. Apa? Contohnya jangan istri-istri yang Katanya sudah tahu maknanya, tapi kelakuannya bismillah itu apa sih? Ditakdir Allah, harta habis, bismillahnya hilang. Sebut asma Allah, Allah yang mentakdir kita habis. Mau apa? Dibedah. Itu bertauhid. Bukan hafalan. Bismillah, apal maknane, apal Qur'ane, titik di sini, enggak di sini. Enggak jadi kelakuan, enggak bisa dekat ke Allah. Ya bismillah, bismillah tok. Masih baca 1000 kali ya bismillah tok. Dibedah tauhidnya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji untuk Allah. Tapi kalau kasih rokok gak matur nuwun kok muring-muring. Wong dikai gak ono matur nuwune. Bahkan begitu punya anak nakal, gede cilik tak gedekne, gede wani wong tuwa gak ikhlas. Jare alhamdulillah kok ingin dipuji. Berarti alhamdulillah segala puji untuk aku, bukan untuk Allah. Merasa. Makanya kemarin saya utarakan, Allah gak pernah menguji. Allah gak pernah menggoda. Kita merasa diuji, digoda karena apa? Kita merasa ilmunya tinggi. Nah, di sini merasa tinggi, otomatis misalnya Mas Priyo sebagai ulama besar, otomatis wong wedok kandil kabeh. Wah, cobane dadi kiai gede kuwi. Mereka karena kenapa? Merasa cobane karena merasa tinggi. Andai kan itu sadar ilmu itu dari Allah, aku ra iso apa-apa iki titipan Allah, enggak ada. Merasa digoda, memang tergoda. Goncang karena posisi, merasa berposisi. Wong sugih ngono cobane wong wedok, rumangsa sugih. Sing masuk ke kalau Allah. Aku kok ya dikai loro ngene, merasa loro. Mersullah. Kalau kita sadar, ikhlas seperti Nabi Ayub, sekujur tubuh kena gudik, tidur di sampah, nggak kelihatan jasadnya, hanya kelihatan lalat. Asik Allah, jasadku kile nggone Allah. Ben dipakane laler ambek Gusti Allah ya ben tertawa hati. Jadi alhamdulillah itu enggak goyah dikala kita sengsara, segala puji untuk Allah.
Dikasih sakit kok berarti hilang, alhamdulillah. Iso emai itu Gusti Allah. Aku ki lho sembayang, ya wis zakat wis sedekah anak yatim tak kei. Kok ya ngene, njaluk dilem. Alhamdulillah segala puji untukku, gak untuk lillah. Itu loh maksud saya. Saudaraku semua ini calonnya sama Gus Tupi disuruh menyebar petablek, ditarik dari titik, nggak ada habisnya, nggak akan kalah. Dalam ilmu apapun nggak akan kalah, masih sakti apa iya kalau kita selalu pada titiknya. Santet loh, kayak permen. Karena yakin kita ke Allah, katanya iman. Kalau iman yang bisa mencelakai saya hanya Allah, yang menyelamatkan saya hanya Allah, lainnya nggak ada. Itu bertauhid. Kalau kita selalu ke titik, tidak di sini, titiknya di sini, nggak akan kalah. Demi Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah menelungi dzikir itu apa? Orang yang kembali ke Allah itu dzikir. Dzikir kan ingat. Ingat kamu nggak punya apa-apa. Semua ini loh miliknya Allah. Itu namanya dzikir, bukan ucapan. Nggak apa-apa. Tapi setelah kita la ilaha illallah, la ilaha illallah sama kebanteran nek sobo unine nek enak imbu barang ngono ya. Itu bisa membedah apa enggak? Yang penting bisa membedah apa enggak? Apa arti khusyuk? Kalau yang dinamakan khusyuk dalam Al-Quran itu sholat wusta. Maksudnya apa? Yang dinamakan khusyuk itu bukan konsentrasi, bukan. Tapi kiblatnya hanya menghadap Allah, tidak menoleh kiri, menoleh kanan. Kita sudah sholat ke musola, ada tetangga nggak sholat, oh kepet kafir. Nah, ini berarti nggak khusyuk. Khusyuk itu hidup hanya untuk menghadap Allah. Asik tolak-tolak tonggo. Kadang iri bojone tonggo. Oh, bojoku ngene bojone. Ah, berarti gak khusyuk. Wis didepi bojo Allah, ambek Gusti Allah iki kok jek tolak-tolak. Salat wusta itulah khosiin. Monggo dibuka Qur'ane. Yang dimaksud khosiin adalah salat wusta. Tetap memandang depan, hanya menghadap Allah, itu khusyuk. Dikasih goblok gak bisa apa-apa, kelasnya Allah, itu loh khusyuk. Bukan berarti khusyuk meditasi, alah, gendeng. Nah, Kang Slamet Haryono khusyuk, kaku waya iso. Jadi menuju Allah tuh nggak ada gerakan khusus atau apa, nggak ada. Memang ada untuk apa, cara duduk biar bisa mudah kembali ke alamatnya Allah itu dengan tegak, lalu ini lemes. Memang mudah sekali untuk kembali dan tidak mudah terkena penyakit. Saya waktu kena corona kalau begini dikit nggak bisa napas, langsung pun ya gini. Dan saya lepas, nyawa hanya Allah. Kalau memang diambil Allah, los. Nggak ada ceritanya orang iman takut mati. Orang ya daftar mati. Tapi bukannya jaluk mati tapi ini. Di los. Dicul nih urip yang Allah. Katanya fafiru ilallah. Uncal nih yang Allah. Kok fafiru ilaina melayu nang aku kok ngene. Ah, berarti gak cocok levelnya. Stempelnya. Nonton Pak Sadat gitu. Terusnya fafiru ilallah. Lah melayu nang Gusti Allah. Ucul nih nang Gusti Allah. Kok fafiru ilaina aku kok ya ngene ae. Berarti melayu pada diriku. Fafiru ilallah memang ayat Quran. Selama ini kita fafiru ilallah, apa fafiru ilaina? Dibedah. Ini kalau dibedah semua,
Masalah makanan, katanya haram, 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 Al-Qur'annya mana? Masalah najis, mukhafafah, mutawasithah, mughaladhah, ayatnya mana? Enggak ada. Setelah kita menghindari najis-najis itu, dekat dengan Allah apa enggak? Makanya Al-Quran ayat najis hanya satu, al-musyrikun najasun. Orang musyrik itu lo najis. Orang yang titiknya di otak ini lo najis. Allah jijik. Di hatinya enggak ada Allah, Allahnya di otak. Percaya diri, tidak percaya Allah. Itu lo najis. Al-musyrikun najasun. Allah jijik. Kalau sudah hidupnya di otak aja, i'malu ma syi'tum innallaha bima ta'malun basir. Dicul nih sampai Allah, faedahnya istidraj. Dinamakan faedah istidraj karena digunggung. Kenapa? Alasannya dalam tata bahasa Arab setelah wawu jam ada kalimat huruf ma. Kalimat huruf itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan kalimat lain. Makanya dicul nih kali Allah, ya melayu dhewe. Atur-aturan dhewe uripmu. Tapi jangan lupa iblis pun oleh Allah diberi hak mencabut nyawa kita yang sudah lari dari Allah. Makanya ada roh gentayangan, tidak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena apa? Selama hidupnya dikembalikan ke diri, tidak kembali ke Allah. Iso diakoni iso, soge diakoni soge ini. Merasa. Kalau kita tidak terbiasa menancapkan kealamannya Allah, tidak terbimbing, tidak dibuka hati, mau selamat dari mana? Makanya inna dina indallahil Islam, atin jangan dimana agama. Malik Yaumiddin yang menjadi raja di hari akhir dari hidup kita sampai akhir mati kita itu loh. Jadikan Allah sebagai rajamu. Inna dina sesungguhnya manusia yang dari lahir sampai hari akhir hidupnya indallah, enggak pernah jauh dari Allah. Yang mengerti bahasa Arab, indah itu berdampingan, selalu enggak pernah jauh dari Allah. Itulah Islam selamat. Jadi Islam itu kondisi selamat dikala kita menghadap Allah. Kalau terus kita kembalikan, kita itu loh setiap hari dapat senyum dari Allah. Karena apa? Hidupnya hanya untuk hadir ke Allah. Cari dunia untuk hadir ke Allah, disambut salam oleh Allah, salamun qaulam min rabbir rahim wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Kita itu selalu setiap hari menghadap Allah. Enggak ada ketentuan waktu. Dengan sangat mudah, hanya dengan dibuka hati. Siapa yang enggak ingin setiap hari dapat salam dari Allah? Salamun qaulam min rabbir rahim. Keselamatan. Dengan senyumnya Allah, keselamatan. Qaulan, ungkapan Allah sendiri yang janji, min rabbir rahim. Wamtazu, bahagialah. Orang iman itu selalu bahagia. Ayyuhal mujrim, orang-orang yang ikhlas menujuku. Berhubung mujrimun ajrun di mana pahala, ini loh kacau lagi. Ajaran itu ikhlas, tanpa pamrih. Mosok ke Allah bersyarat, nek ana ganjarane ora gelem. Kapan ikhlas cedhek marang Gusti Allah? Eman. Jatah nduk donya tambah cekak, didamel adoh kali Allah. Eman. Makanya dalam ajaran Qustubi tidak meninggalkan aktivitas sehari-hari, tapi terbimbing hati selalu dekat dengan Allah. Lepas, nggak apa-apa. Tapi begitu ingat nancap lagi.
Nancapnya ini loh yang menyelamatkan kita. Nancapnya lagi ini loh. Ikhlasnya gini loh. Makanya ke Allah nggak ada standar, harus pandai, harus ngerti. Jadi setelah dibuka hati, jangan ngerti, nggak penting ngerti, nggak penting ilmu, nggak penting paham. Kalau Allah belum kasih, tancapkan. Jadi dikala kita mendapat firasat atau dalil, jangan naikkan ke otak. Memang Allah belum kasih paham, ikhlas, jelek mancap. Ini loh Allah nanti beri paham sendiri, demi Allah. Ini loh yang nggak ada habisnya. Ilmu yang nggak ada habisnya itu ilmu Allah, dekat dengan Allah, nggak ada habisnya, nggak ada celakanya, nggak ada kalahnya, menang. Karena apa? Kita nggak punya apa-apa, yang punya itu Allah. Terus siapa yang bisa mengalahkan Allah? Allah tidak tanding. Kalau saya kalah, tapi siapa yang bisa mengalahkan Allah? Maka thalabul ilmi, menarik semuanya ke ketauhidan itu fardhatun, wajib. Kalau ingin selamat wajib. Silahkan Anda cari pembimbing kemanapun silahkan. Bisa menancapkan hati kita ke alamatnya Allah apa enggak, itu loh yang penting kan. Jangan sia-siakan umur ini, jangan sia-siakan. Ala kulli muslimin wa muslimatin, kuli di situ kuli, jadi setiap individu, setiap orang, muslimin orang laki-laki yang ingin selamat, wa muslimatin orang perempuan yang ingin selamat. Makanya dalam membuka hati nggak ada yang bereset dari ketauhidan, dari sabda Rasulullah dan dari Al-Quran. Jadi kita hati hanya untuk menghadap Allah. Karena apa? Kullu syai'in halikun, kalau masih ada wujud apapun masih merusak iman. Ila wajahnya menghadap Allah. Lalu hukum hanya Allah dan kita yang tahu. Dengan apa? Wa ila turja'un, kembalikan. Gobloke dibalekne, bingunge dibalekne. Enteng. Enggak fahamnya dikembalikan. Ringan. Allah kok dicari. Enggak ketemu. Allah itu untuk diyakini. Bukan untuk dicari, yakin. Allah itu tidak untuk dirasakan. Kalau masih berupa rasa, makhluk. Jadikan jiwa. Karena apa? Ku anfusakum, ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum, anfus. Anfus itu jiwa. Kita dikatakan anfus, hidup karena ada jasad, ada nyawa. Anfus loh ya. Itu dalam. Selamatkan jiwamu. Wa min ayatin khalaqakum anfusikum, anfus lagi. Dari jiwa ini loh cari jodoh. Ku anfusakum, jaga anfus, jiwa. Menyatunya nyawa dan jasad. Itu anfus. Ku anfusakum wa ahlikum, dan keluargamu nara, dari neraka. Karena yang kembali ke Allah itu sukma kita. Kalau roh itu belum pernah menyatu dengan jasad, itu roh. Kalau sudah merasakan menyatu dengan jasad, sukma, sukmo. Makanya ada ilmu ngerogo sukmo, seperti melepaskan nyawa, itu ngayal. Karena apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau nyawa udah lepas ya mati. Ono nyawa gawe mlebu metu. Rasa, itu rasa. Iming-imingi iblis. Karena saya pelaku. Jadi seperti lepas.
Bintang-bintang seperti permata tinggal memegang, bisa rekreasi ke sana-sana. Alah, dolanan arek tak paut itu. Akhirnya terikat dengan amalan. Oh, ini ilmu dari Pak Didik luar biasa. Saya di sini aja bisa pergi ke Mekah. Manusianya yang luar biasa, Allahnya mana? Karena masih wujud, masih syai'in, halikun rusak iman kita. Saya tahu yang di sini yakin mantan sarjana semua, termasuk saya. Mantan sarjana semua. Saya yakin. Mungkin ada yang di Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibatan. Allah itu zat yang halus, yang suci, enggak menerima yang enggak suci. Zikir niku sadar kita itu hidup di dunia ini atas pemberian. Nah, jadi yang dinamakan zikir itu menghadapi takdir apapun tidak untuk jauh dari Allah, itu zikir. Nggih. Penake pripun jenengan penake ambek maca monggo. Enggak ada larangan loh nggih. Enake ambek maca monggo. Nah, kalau metane abander gak apa-apa ya. Kalau sambil ngopi. Setelah yang sudah kita lakukan, ya mohon maaf, ngapunten, abakala ini memang istighosah perang tahun niku wis sithik ambek Gusti Allah, apa mek apal lafate monggo dikoreksi dhewe-dhewe lho nggih. Mulai ketemu ya sithik, Pak. Tapi gak nglarang. Minangka tradisi kerukunan ngumpulnya dulur, lanjutkan. Tapi jangan diyakini. Sudah diakui sebelum ketemu ya itu apa Bang? Lah, maksud kula dalan yang rukune dulur-dulur dengan jalan seperti itu ya lakukan. Itu arahnya untuk persaudaraan, bukan untuk keyakinan. Enggak ada larangan. Salat nang musala nang masjid monggo, itu untuk persaudaraan tapi bukan untuk keyakinan. Yakin itu dekat kita dengan Allah. Jadi enggak ada yang harus dirubah. Yang penting jangan mencela orang yang tidak sepaham dengan kita. Iku gak sholat, kafir. Pun lali, wailul likulli humazatil lumaza, neraka wel. Nek kula jenengan iki mai dolian padha kali ngeduk nerakae dhewe. Wailul likulli humazatin lumaza, neraka wel kanggo wong suka nyacat maido. Jare khusuk kok sik tola-tole. Silahkan, kula mboten nglarang niki meter 10 meter panjangnya terus mumbul teng ndukure sirah kula buka tengah-tengah melebet. Niku lho kula paling diparingi Allah bedah sejatine Quran. Quran itu untuk membaca diri kita, tidak untuk membaca orang lain. Dibedah terus ini kilo gano enteke ternyata. Kalau setengah apal Quran, Yasin apal, tapi kok gak bisa bedah. Dengan peristiwa niku, ya, kula diparingi saged bedah. Baru di situ melebet tembang Sunan Kalijaga 11 Ponto. Mas Kumambang Micil Sinom kinanti Asma Rontono Gambu Dandang Gula Durma Pangkur Megatruh Pucung Melebet Tauhite. Mila mulai YouTube pertama kula bedah Quran. Kata siapa? Al-Quran bahasa Arab. Memang kula bedah. Quran kuwi wahyu. Keleresan Rasulullah wong Arab.
Tur sing dijak ngomong wong Arab sing nulis niku lho sahabat. Mosok Gusti Allah nulis? Kapan Gusti Allah mendirikan pabrik percetakan? Wahyu yang sudah menjadi pendekar Rasulullah disampaikan ke sahabat. Sahabat wedi lali ditulis. Jadi Al-Quran itu untuk membaca diri kita sendiri, udah dekat dengan Allah apa jauh. Itu loh membedah. Jadi ini sudah kalimusodo, kalamnya sing kuwasa, dipasawang lurus menyerang sing kuwasa, lurus kaya sodo, baru kena nang sing kuwasa. Monggo ingkang badhe rundingan, monggo Pak Sadat. Pripun Pak Sadat? Nggih. Dengan Allah itu dalam hati selalu berkata Allah. Wah, kalau masih berupa lafaz itu masih menyembah makhluk. Dalam hati itu Boleh, tapi Allahnya itu dengan ikhlas dan sadar, tidak dengan sebutan. Disitulah niki kula ungkap masalah wudu nggih. Teng wudu wamsahu biwujuhikum wa aidikum. Ternyata setelah kita setiap hari wudu ngentut wudu maneh, kok gak iso beda atine marang Gusti Allah. Disitulah ada rahasia. Maksudnya wudu di situ wudu daim. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, bawa ke hatimu, basuh dengan air kesadaranmu. Allah sadar kali ikhlas. Kula gak iso apa-apa ya Allah, sing jenengan sing paring reget mata kula ya Allah, jenengan sing maringi ati kula lara dalan iku kuping kula. Allah jenengan sing takdir kula ngaten. Allah disebut kanthi sadar ikhlas medun. Boten Allah, boten. Basuhi dengan air kesadaran, keikhlasan. Dicelatu bojo, anjane wayahe Allah ngrungokne Allah. Boten kantuk Allah ambek ngene Allah ngene boten kantuk. Karena itu butuh itu. Kalau yang kentut kan di sini. Kenapa kok? Ya tanya Cak Pi, jangan tanya saya. Itu yang menulis Imam Syafi'i, bukan saya. Makanya setelah dibedah, loh kok ya bisa dengan orang ngentut itu menjauhkan diri dari Allah. Kok ngentut harus disucikan? Ya setelah banyak dibedah begini ternyata banyak sekali yang Itu loh gak ada habisnya Pak Rabi. Untuk Anda bertablik itu loh gak ada habisnya. Kalau kita bedah ayat-ayat keterangan semua kitab, gak ada habisnya itu. kalau jemaah kita ini kan ada yang anggaplah pemikirannya itu kalau dihitung 110 masih tahap 2, 3 menit naik turun. Itu ikuti aja. Kalau kita ini dekat, cepat kok ke 10 itu loh cepat. Jadi nantinya kita itu, saya dan saudara semua itu nggak ada beda. Demi Allah nggak ada beda. Kalau titiknya di sini terus nggak ada beda. Allah yang kasih bisa, bukan kita yang bisa. Oh, Allah. Iya. Ini tadi saya lanjutkan Pak Sadatnya, masalah wudhu. Allahnya membasuh tangan. Sucikan tanganmu. Kadang-kala kita udah dikasih rezeki oleh Allah, udah kita pegang, hilang. Allah sadar ikhlas, anjene Allah sing njupuk. Niku bedhae wudu daim. Anjene Allah sing njupuk. ikhlas. Allah ikhlas sadar, mboten lafat. Duwe bojo ayu mati. Allah jane Allah sing paring bojo ya tak golek meneh. Sudah dipegang, sudah menjadi hak. Allah mundut. Kalau enggak jelas membedah wudunya sakit. Kurang ajar Gusti Allah iki.
Saged diterami Pak Sadat nggih. Allahnya dengan sadar dan ikhlas. Membasuh kaki berjalan kemanapun Allah yang memperjalankan. Kadang-kala aku biyen kok gak ora nduk Mekah ya, kok ya nduk Sememi. Kepethuk abakailani ya. Wong sing mlakone Gusti Allah, sucikan kakimu dengan kesadaran. Sajane ngerteni Quran kula gampang kalau langsung ke titik niku lho. Gak usah ngapalne 30 juz. Mila waktu kula kalih Gusti Bi mantun keleban terus nggih foto. Nah mangkane teng Gusti Allah gak iso ijenan niku. Foto ana men sing genahne bedahe. Kula kalih Gusti Bi dikengken madosi sarine Quran. Wis kanggonan gak harus sarine. Niku jam 7 sampai jam 12. Madosi sarine Quran ternyata narik kowe benang sadar niki lho, nggih proses kula. Napa mboten lara? Wah ya, gak karuan lara driji kok protol dhewe-dhewe. Pripun? Mulai kula urut tersurat. Ndas niki demi Allah, krasa dibodhem teyeng, grundeng. Glondong kula, protol sakno awak iki. Nek teng mriko nek kepanggih Bali, terus Pak Mujib niku saksine. Wong kanca-kanca sing nunggoke mawon mboten kuat melayu kabeh kesababan. Gak melok dipentung melok kesababan melayu kabeh kula jar ijen. Dari tersurat. Mudhun tersirat. Ilmu wali kan tersirat. Menjadi sifat, tapi kan si makhluk. Bodhem malih teyeng meneh, glebak. Wis pun lele gak kuat tangi jadi bodhem maneh sih. Demi Allah terjadi. Tersurup, medun maneh, jadi bodhem maneh. Tersurup niku apa? Misalnya Fir'aun, aku koyo Fir'aun apa enggak? Itu masih tersurup. Sik dibodhem. Karena apa? Belum menjadi sadar. Begitu jawaban kula golek nggawa aku nek gak ketemu baru putus asa seleplek pun manut jenengan ya kula gak butuh paham, gak butuh ngerti. Disitulah kula ketok Quran tapi cilik nggih seumume. Tengah niki ana kawaan ngeten, kula buka. Nggih bahasa Jawa sadar Allahu Akbar. Iki baru kula laporan nang Gusti Bi. Kau wabah ilmu sak dunya ditarik untuk sadar ke Allah, untuk dekat. Dados jenengan enak gak nglakoni dibodhem langsung nemu di titik tuk enak pisan. Tapi kula mboten iri lho nggih kalian jenengan. Makane napa nonton jenengan iku pluk ngoten tok kaya mindara kok. Lho iki lho enak. Loro sehat apa ditarik plek iki lho kanggo cedhek nang Gusti Allah. Tapi nek genangane ya gak ono wong takok ngen. Kita yang iri, Mama. Akhirnya sama. Teorinya, Bang. Artinya mentampilkan hal seperti ini juga tidak mudah. Karena saudara-saudara sudah terdoktrin dengan apa yang kita lakukan selama ini. Kita itu nggak usah mencari. Kalau mencari sulit, karena masih ukuran saya. Sulit kan kalau dikembalikan ke diri kita. Nantinya, mereka yang akan datang pada kita. Nantinya mereka yang akan datang pada kita. Jadi di situ kita tarik dekat kita dengan Allah itu sampai seberapa. Di situ kita tanya, misalnya ditanya, ngaji nang di nang kono. Apa pelajarane? Pokoknya aku rono sajoke nduk kono uripku bahagia ide ambek Gusti Allah. Diwuri apa kepen ya teko. Nah, beres. Kalau kita belum oleh Allah belum dikasih
bisa menjelaskan yang murni, ya pengen roh ya melu teko. Tapi kalau ada orang berdakwah ilmu, kita tarik ke sini, itu nanti jawabannya Allah sendiri yang kasih jawaban, bukan otak kita. Yang penting pusatkan pada titik ini, bukan titik ini. Demi Allah, Allah yang akan jawab. Artinya ini kok gak kena dipikir, iso tak aku? Allah iso kok, aku gak iso, Allah iso. Katanya apa? Ya masalahnya ini kan kalau kita sedikit sudah paham seperti ini, kita melihat orang seperti itu juga kasihan. Artinya kalau menunggu dia hadir, tentunya mungkin keduluan Allah untuk mengambil dia, sementara dia masih belum. Nah itu tadi. Allah mawon gak tahu sakno, kalau menungso jenengan kok sakno. Allah itu sayang loh, bukan sakno. Nek sakno sifatnya iblis, tapi sayang asli pemberian, asli sifatnya Allah Rahman Rahim. Gusti Allah mawon mboten gadah rasa sakno wong gawe meneh digepuki nduk neraka. Ya kita mengajak, tetap mengajak. Kalau mau, kalau nggak mau jangan sakit hati. Yang penting mengajak. Ya di sisi lain orang sekarang ini kalau enggak apa itu mengerti kurang begituan, apalagi sekarang zamannya ini juga banyak dunia-dunia lain seperti itu kan. Kalau Mbak Nur kan sekarang, kalau enggak, orang sekarang tunjukkan edukasi tajuk baru dia ikut. Berarti imannya bersyarat. Nah itu masalahnya itu. Makanya iman itu pemberian. Iman haknya Allah. Kalau mereka butuh bukti, sing butuh iman aku apa sih awakmu? Gak gelem ya wis. Lakum dinukum waliyadin akhirnya. Ate mboten usah diawangi debat. Mboten usah diawangi debat. Engke nek jenengan awangi debat akhirnya manggon titik nduk kene, ucul ilmu. Melu monggo, gak melu monggo. Ada kalanya orang itu bertauhidnya itu kebanyakan dari sakit, dibuka hati sembuh. Kadangkala merasakan bahagianya hati di situ. Kebanyakan kalau Allah mencatat iman itu ada kok. Untuk sayangnya Allah pada hambanya, ada kalanya hartanya dihabiskan, ada kalanya kesehatannya diambil. Kalau orang normal-normal memang kadangkala masih belum merasakan. Karena masih bangga dengan jasadnya. Sing kula pahami, Ba, Allah ki ambek sing ngeteri. Tinggal YouTube itu kan Allah sendiri ya. Nggih. Orang-orang Pun malih Bang nggih, tiyang sing dereng nate kepanggih Gustubi, dereng nate dibuka ati. Ati saderenge kula kenal Gustubi, mlebet Gustubi, niku pun ratusan jamaah, Bang. Pun dibuka atine kabeh. Waktu niku Gustubi tasik poso Ramadan, salat berjamaah aktif, wiritan tasik ngoten sebelum kula mlebet. Nggih. Begitu kula mlebet mulai kacau error Gustubi. Tapi pun nate kula critakaken saderenge kula kepanggih Gustubi kula nggih pun nggih ngoten niku sarjana nggih keliling sedaya sing kula guroni sanjang nek teng diri kula wonten potensi luar biasa. Tapi potensi niku saged medal nek pun kepanggih sing saged buka kuncine. Sadereng Gustubi kepanggih kula memang Gustubi kantuk isyarah. Isyarah napa? Ketinggal mutiara murup teng arah etan. Teng arah etan lor. Niku arahe Kampung Kediri sing kula nggeni. Nah, keleresan
Sing sak kampung kali kula wonten sing pontomut jamaah. Sak akeh-akeh. Buak krekel sak akeh demi satu mutiara. Monggo jenengan tetaken kula lila, dulur kula jenengan tok niku lila kan. Saja ngaten. Suatu saat monggo tiyang kalih mohon mampu getarne donya. Tapi ya dikeplek-keplekane dhisik. Kula janji siap sampai mati kula derekaken. Kan ngomong ngoten. Tapi marane ya dijerat-jerat gak karuan. Nanti Gus Tobi memang dedek kula telu wite pol. Moto gak nang Gusti Allah niku lho genah, peisuwe. Matane ambekan mboten nang Gusti Allah niku lho genah. Ambekane ngomong mboten nang Gusti Allah lho genah. Cangkem gawe nang menungso. Wis keweras dedek kula. Swara ndugi ati munggah. Medhu niku mboten lir yo, pawanter medhun mancuk. Wah ya wis ngoten niku nek dedek kula. Sampe mlaku niku lho ditata. Mlakune wong gak iman piye niku ketara. Mlaku kok rada kelala, mlakune wong putus asa gak iman. Makane kula gowenane ngali ala imane sebatas apa niku lho mergi kula didikane ngoten niku. Tapi kula tok lho nggih, khusus kula sing dididik ngoten niku. Mlakune gak iman tok niku lho, mlaku ping dilempung niku lho konangan. Mboten kena diapusi niku. Swara pamrih niku lho konangan. Napa kula kok mboten langsung ditayangaken teng umum, sik dientekne keakuan. Nek ilmu pun mumpuni, kitab ceramah oke, bedah oke, tapi ada keakuan. Setahun tilem tempat sampah. Wes jajal diculne titik. Oh jane keakuan, culik malih guwak nang ndukur gunung. Oh kali tahun pas. Niku perjalanan kula. Jenengan sedaya niki udah terwakili. Ati ibarat kula dadi ondo. Boten. Ati ngeten, kula mantun ngombe bir niku Allah mutinglaken beyak niku kados kula mlampah teng jalan raya. Pinggir kula niku lek apik kula ngedekaken TP iki bolak-balik kula kono ini kula gak ono sing nyelametne. Kobong kabeh. Oh nyelametku ngedep Gusti Allah tok iki. Oh Pak Rob niki nggih semerap medal. Allah lho sing medalaken. Kadang-kala mboten modal tapi dalam mburi gak dikanggokne. Senaosa pun lawas. Nek siyen ba kanca-kanca niku ba mila kula senaosa dadi teng YouTube, teng pundi-pundi, setunggal mawon dulur mboten nonton sing iri. Mergi semerap perjalanan kula. Waktu kula digembleng ngoten niku, kau ape ngomong alhamdulillah dudu aku. Alhamdulillah dudu aku. Kau ape ngoten. Dirokok sing kelem. Ati umpami pelajaran niku dari 100%, kanca-kanca niku dikek 1% tok niku lemah. Emoh. Mboten purun. Bahkan Gus Tobi wonten tantangan. Ayo sapa sing kuat nglakoni kados kula gak usah tahunan, sedina diparingi bonus sapi bendong 3. Pokoke kuat. Niku mboten main-main Gus Tobi. Napa damel ngeyakini kanca-kanca. Iki le calone pusaka. Ngoten lho. Ayo sapa bae ana sing ngiri, kuat sedina mawon. Mboten satahunan, sedina mawon. Disukani bonus sapi bendong 3. Jenengan tanggetaken alimin niku sing merap pengumumane. Kuat sedina mawon pun. Niki cerita masa lalu loh, nggih. Nggih perlu.
enten niku lho mboten ragu sih. Ate dawuhe Rasulullah kang ngeten, al ilmu katoir idalam yuqayyid fa wayatir. Ate ilmu niku kanggo idek kali Gusti Allah. Nek mboten dikurung sing saestu idalam yuqayyid niki nek idek mboten dikurung sing saestu ucul nang gak nang dilebokne kurungan meneh fa wayatir kabur imane. Pun bakasan santai-santai mawon. Dilurus atine dilurus kiambek luruse. Monggo sing saestu sapira ideke kalih Gusti Allah, sapira yakine nang Gusti Allah. Disawang atine. Allah medun rileks mawon rileks santai. Ndingkluk sing tenanan. Lemes gulune. Allah. Dilonggarne dodo sing longgar. Sing lega kali takdire Allah. Dodoe dibuka dak sing jembar Allah. Sing alang-alang ikhlas marang ati diterak kali zikir sing ikhlas dijebol dodoe dibolong Allah dibolong diambakne bolongane Allah rileks ben Allah sing nata Allah didukne teng ati medun Allah dipadangi atine Allah sujud atine menyang Gusti Allah sujud atine menyang Gusti Allah manunggal kali Gusti Allah manunggal ikhlase sadare ora jasate Allah dipadangi malih atine sing jembar atine sing ikhlas atine Allah digawa sampai mati cedeke ati marang Gusti iman dibetok sampai mati Allah ditarik munggah kanthi sadar ikhlas melek dongak biasa atine mboten diculne ide kali Allah normal Allah ditarik munggah Allah biasa diisi sedaya diisi tangane sikile kabeh diisi sadari marang Gusti Allah ikhlas diisi semangat Allah ngene iku wau alamate Gusti Allah lali utawi nglakoni salah niku mboten nyilakani nek eling dibalekne mancepe teng ati cedheke marang Gusti Allah ngene iku sing diarani teng Quran wali Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur
Sing diarani wali ya kuwi petenge urip, petenge ati, sumpeke ati digawa marang Gusti ndadekne padange ati. Saking petenge ati digawa menyang padange ati ngene ku wali. Innal ladzina kafaru awliya'umut taghut. Saktenane wong kafir kuwi nyembah marang awake dhewe. Taghut iku saka ati munggah titik enduk pikiran kuwi sing diarani taghut. Yukhrijunahu minan nur ila dzulumat. Wis kena alamate Gusti Allah kok malah digawa nang peteng meneh. Allah kok sik digoleki fahame. Allah kok sik digoleki ngertine. Niku padha kali wis padang gawa nang peteng meneh. Allah kok diuber kali ilmu sampai mati mboten ketemu. Niku berarti pindah titike marang pikiran. Gak ngertine gobloke diikhlasne, digawa nang padange ati ora diangkat nang petenge ati. Nek diangkat nang petenge ati diwastani taghut, wong kang nyembah awake dhewe alias kafir. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ya wong sing ngono kuwi sing mlebu neraka selawase. Ayate sakmarine la ikraha fiddin, sakmarine ayat kursi wonten. Ati buka ati nyekel iman niki mboten nonton sing bereset saka Quran. Ajaran Gus Tufi mboten nonton sing bereset tapi menjadi pelaku Al-Qur'an, mboten pembaca, ngelakoni. Karena wahyu itu muncul dari kelakuane Rasulullah, ora wacan-wacane Rasulullah, kelakuan. Quran kuwi kelakuan ora wacan-wacan. Niku tinggeni. Kelakuane napa wong iman? Panggah idek marang Gusti Allah. Salah luput lali kabuwe gobloke dincep nih anjane Allah paring goblok. Anjane Allah keparing paham, anjane Allah paring loro, anjane Allah paring melarat. Dincep nih kabeh kanggo nuju Allah. Bedah uripe, bedah imane, selamat dunia akhirate demi Allah. Saged dipahami nggih? Pun diculne. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi ya Habib salam. Kalau sayang jangan dulu punya akhirat dia semangat ya. Ya takdir mboten banyak atau kalau Gusti Allah akan dimetuk ya. Sudah takdir ya. Kersane ditolong Allah. Amin. Di sini aja Pak. Pak kalau sakit jangan jalan. Di sini aja. Oh ya Allah.
بدر علينا فتح القدور مثل حسنك ما رأينا السرور الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله عليك وصل عليه